menafikan atau enggak. Sesuai tadi yang Ustadz Mustafa bilang juga ya, dari mana dia sudah datang ke Robito, dan Robito juga menyampaikannya, untuk kalian mau mempercayai kita iya, enggak silakan, itu urusan masing-masing ya, untuk masing-masing itu gitu. Kalau antum ngomongnya kita enggak takut untuk kayak gitu loh, ini kita bukan hanya di sini, nakoba seluruh dunia mengakuin kita Bani Alawi ini sahih ya. Jadi nggak perlu lagi kita itu memikirkan untuk pertanyaan antum takut atau enggak. Justru Ana ini menyayangkan. Ana kadang di situ aja yang tadi Ana sampaikan. Apa tidak elok lebih baik kita itu misalkan yang mana ada nakoba yang mengatakan sahih? Nakoba mana ye? Ya silakan antum. Kawan, sebentar, saya aja nggak nyanggah, sebentar biar diselesaikan dulu. Ya, saya tegaskan saja. Sekarang mau pakai Robito Alawiyah, kitabnya Samsuddohiro. Samsuddohiro itu pengambilannya dari orang Belanda non-Muslim. Udah jelas secara usul fikih ataupun secara fikih itu jelas tertolak. Satu. Dua, dari tes DNA. Tes DNA sudah jelas tertolak. Apakah tes DNA itu tidak boleh? Jawaban secara basul masail, dimanapun, tes urin, tes DNA kah, atau CCTV, itu memang tidak mengisbat. Semisal ada orang zina itu nggak bisa diisbat dengan cara CCTV, tapi minimal CCTV itu bisa menjadi pendukung penguat, atau kalau dalam usul fikih menjadi adit, bukan mengisbat tapi memperkuat. Nah sekarang saya perkuat lagi, tes DNA itu diambil dari mana? Dari kerajaan Islam terlahir yang ada di Turki. Kalau memang dari Alawi, dari Ba'alawi itu menolak tes DNA, ya nggak apa-apa. Tapi silahkan datangkan bukti yang lebih kuat dari Turki Utsmani. Rambutnya Nabi di sana. Padahal sejak zaman dulu, para habaib itu juga sudah mengiyakan membawa rambutnya Nabi, kan? Membawa surbannya Nabi dari Turki. Padahal kerajaan Turki Utsmani itu kerajaan terlahir yang paling muktabar. Kalau memang habaib itu menolak tes ayat itu, ya nggak apa-apa, tapi silahkan, jangan hanya menolak dong, tampilkan yang lebih kuat, yang lebih bisa dipercaya daripada tes DNA. Karena setahu kami, tes DNA, CCTV, tes urin, semua itu bisa menjadi adit penguat. Nah, lucunya, memang dari kalangan Wali Songo dan habaib ini, hasil tes DNA-nya jelas berbeda. Yang mana yang Wali Songo yang jelas dari para keturunan kiai, yang di situ jelas anfaknya kepada masyarakat, mulai dari pondok-pondok pesantren dari ujung Sumeneb sampai ujung Banten sampai ujung luar Jawa. Di situ hasil tes DNA-nya kan jelas, gitu loh. Oke. Kita ditanggapi kalau memang nggak mau percaya sama DNA, nggak apa-apa, tapi mohon tampilkan yang lebih valid, yang lebih kuat dari DNA. Oke, terima kasih Sirabumi. Sudah jelas. Poinnya sudah bisa ditangkap mungkin oleh Ye. Bang Maudi, saya mau menanggapi tadi pernyataan Iye tentang bahwa nasab Ba'alawi itu sudah disohihkan oleh nakoba-nakoba di seluruh dunia. Betul tuh. Siap. Kita tanyakan itu. Nah, jadi begini ya. Pada tahun 2017 itu ada yang namanya Naqabatul Ashraf At-Talibiyin fi Alamil Islami di Irak. Itu bisa di tracking websitenya, alamatnya, terus nomor faxnya, juga nomor teleponnya tertera semua di situ. Dia mengopen posting hasil keputusan dari penelitian para ahli nasab di seluruh dunia yang tergabung di dalam Naqabatul Ashraf, bahwasanya nasabnya Ba'alawi ini tidak bersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kemudian hasil keputusan itu dibukukan dalam bentuk kitab yang bernama As-Suyuful Mujliyah. Itu semua teman-teman bisa men-tracking website itu, gitu loh. Dan di situ jelas
bahwasanya yang membatalkan nasab Ba'alawi ini bukan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, bukan siapapun dari kalangan ulama Nusantara, karena dari zaman Wali Songo mendakwahkan Islam di bumi Nusantara sehingga dalam jangka waktu 50 tahun tanpa ada pertumpahan darah, Islam ini menyebar sampai ke pelosok Nusantara. Itu tidak ada ulama ahli nasab di bumi Nusantara ini, nggak ada. Nah, maka tidak mungkin ada ulama yang membatalkan nasab siapapun, termasuk diantaranya Ba'alawi. Tapi yang membatalkan nasab ini adalah Naqabatul Ashraf At-Talibin fi Alamil Islami, yang dilakukan yang dikeluarkan maklumat itu pada tahun 2017. Adapun Kiai Imaduddin dan teman-teman yang lain itu hanya menyampaikan isi kitab itu kepada umat, bahwasanya pengakuan nasabnya Ba'alawi ini tidak diterima keabsahannya oleh Naqabatul Ashraf ini, keputusannya. Berdasarkan apa? Berdasarkan literasi sejarah dan kitab-kitab induk nasab, gitu loh. Nah, kemudian begini ya, sampai detik ini Ba'alawi baik itu melalui Robitoh Alawiyahnya tidak mampu menunjukkan syahadah isbat nasab dari Naqobah internasional. Akan tetapi zuriyah Wali Songo, contoh dalam hal ini seperti pengasuh pondok pesantren Sidogiri, pengasuh pondok pesantren Genggong Kraksan, dan lain sebagainya, dari Madura, Jawa, Kalimantan, Bali, Sumatera, itu sudah mendapatkan syahadah isbat nasab dari Naqobah internasional, yang mana syahadah isbat nasab itu distempel dan ditandatangani oleh 13 Naqobah induk yang tersebar di bumi Arab, Afrika, dan juga di Eropa Tengah seperti Uzbekistan dan sekitarnya, yang disebut Bukhara zaman dahulunya. Nah, sementara Ba'alawi tidak punya itu. Selama ini Ba'alawi itu mendirikan Robitotul Alawiyah dari tahun 1928 sampai sekarang. Mereka tidak pernah berkolaborasi dengan Naqobatul Ashraf internasional. Makanya mereka itu mengeluarkan buku sendiri, mencetak buku sendiri, kemudian tanda tangan sendiri, stempel sendiri, tidak melibatkan Naqobah Ashraf. Buktinya, kalau Iye punya buku nasab dari Robitoh, di situ tidak ada stempel tanda tangan dari Naqobah yang lain. Itu murni tunggal. Hasil cetakan Robitoh Alawiyah di Jakarta, ditandatangani sendiri, distempel oleh Robitoh, itu jelas. Mun berde beliau du M, mun berde beliau du M. Memang ya gini ya, memang ya kita akuin ya, untuk Robitoh ya, kita ini khususkan memang yang ada di Indonesia ya. Ana mengakui antum, ana cocok sama antum. Dan untuk Naqobah Ashraf internasional itu juga, Ana juga punya data untuk merumpun kepada jalurnya Asmat Khan ini yang dulu dari India itu pun, itu juga sudah banyak jalur itu memang. Ana paham. Cuman terkadang begini, kalau Ana... Saya potong lagi, Beb. Mohon maaf ya. Tambah keliru. Rekan-rekan kami yang diantaranya itu almarhum Kiai Haji Saiful Islam Genggong Kraksan dan teman-teman dari Langgar Gipo Ampel itu sudah melakukan tracking, Beb. Tracking akan informasi yang terdapat di dalam kitab Syamsul Dhohirah dan juga kitab Khidmatul Ashirah, di mana katanya leluhurnya Wali Songo ini makamnya ada di Nazirabad, India, yang bernama Abdul Malik dan Abdullah Azmat Khan. Ternyata ketika kita tracking ke sana, tidak ada itu, Bib. Di Nazirabad tidak pernah ada kerajaan. Di Nazirabad tidak ada... Beni kalau keng incaan bib lah karena itera kongko kaganangan na pateroh apa sampung ka Arab. Dei. Maaf bib.
Nah, ternyata di sana itu Beb tidak ada kerajaan, ya, tidak ada kerajaan. Yang kedua, tidak ada seorang raja itu yang punya menantu dari Yaman yang bernama Abdul Malik, yang kemudian punya anak bernama Abdullah bin Abdul Malik Azmat Khan. Itu Beb. Nah, dari situ Jadi maka Said kita Abdul Malik- kembali. Jadi Said Abdul Malik tidak ada kata antum begitu. Tidak ada di Nasirabad, Beb. Nggak ada. Di Nasirabad tidak ada. Bahkan sekarang begini, Beb, tidak usah jauh-jauh ke India, Beb. Karena kalau rekan-rekan kami tadi itu memang dia berangkat ke India untuk memastikan dan ada fotonya, ada dokumentasinya ketika kita ke sana. Tapi kalau bagi kita yang di sini sekarang nggak perlu jauh-jauh ke India, kita tinggal datang ke kedutaan India yang ada di Indonesia, baik itu yang di Jakarta ataupun konsulat jenderalnya yang ada di Surabaya, kita tanya tentang sejarah India di Nasirabad. Adakah tokoh yang bernama Abdul Malik yang punya anak Abdullah bin Abdul Malik Azmat Khan? Tidak ada. Karena tokoh besar seperti itu, Beb, itu pasti akan diabadikan dalam sejarah India, Beb. Gitu loh. Ya, host, closing statement host udah mau masuk asar, 1 menit boleh? Oke. Ana dulu ya, Ana nyampekin ya, Ana dulu ya. Iya, Siap. betul. Sabar, Bang Andila. Sedikit aja. Ana minta maaf semuanya sama kalian semuanya. Gitu. Sama-sama, Ana Beb. ini nyambung silaturahmi ya. Iya, terima kasih, Beb. Iya, Beb, iya. Syukron ala kulli hal, Beb. Terima kasih atas kesepertipan Anda, atas keobjektivitasan Anda, walaupun di antara kami banyak juga yang mengkonfirmasi. Iya. Kalau ini Habib, turun. Mungkin beliau mau ada perlu gitu kan. Kan beliau sudah mendengarkan semua dari setiap narasi yang jenengan Bukan dia mau sampaikan. pamit, belum selesai bahasa pamitnya. Sampean sudah Oh, iya. ronde remoh ya. Ya oke, lanjut. Makanya- Alafu. Ya, alafu. Jadi gini, saya dikit aja sebelum Sebentar Bang Andilau, Ya. sebentar Bang Andilau. Ini mau menyampaikan, ya kan, dari Ya, apa yang saya sampaikan tadi, gitu. Ana nyampaikan dulu. Nah, jadi alaupun untuk semuanya. Iya, pekada. Kita semua silaturahmi pada antum-antum semua, cuman untuk menambah sedikit wawasan lah untuk kita. Wawasan. Ya kan? Pahami. Iya. Nggak ada unsur benci apa ndak yang ada. Ana ndak ada kayak gitu, ndak ada. Ana masuk ke tempat kalian dengan hati yang benar-benar lapang. Misalkan dari kalangan kita pun, oknum pun, tetap Ana salahkan. Ana tahu maksudnya antum-antum mungkin ngelihat kelakuan kayak Habib Bahar. Ana sendiri memang Ana benerkan gitu loh. Tapi memang semua ada oknumnya, semua itu pasti ada oknum begini. Yang salah tetap Ana salahkan juga. Ana meskipun dari belakang enggak ada Ana bela. Ana begini enggak. Salah ya tetap salah memang gitu. Jangan diam. Cuman memang kalau kembali lagi ya pada polemik nasab ini, Ana tidak bisa untuk membahas untuk lebih dalam karena memang bukan tugas Ana menyampaikan begitu. Cuman Ana tahu yang dirasakan mungkin ada sedikit daripada antum-antum ini mengenai tadi Ana fahami tentang jalur-jalur Wali Songo. Memang tidak mudah gitu ya. Sulit, Sulit, benar. Anak sendiri ini juga kadang mikir begini, loh, Wali Songo ya gitu kan, nggak punya jalur itu agak sedikit mustahil juga, gitu loh. Makanya. Memang terkadang itu gini ya, banyak jangankan dari golongan Wali Songo mungkin, dari golongan kami pun yang tidak tercatat itu banyak, apalagi jalur Wali Songo. Dulu itu memang anak ini pahami, jadi anak punya kesimpulan sendiri ya, jadi begini. Kadang-kadang dari Habib repot, Bib. Zaman dahulu mungkin itu untuk menyembunyikan identitasnya luar biasa gitu kan, sembunyikan identitasnya, bahkan dia menutupi. Habib berat pakai saya ada celah. Saya celah lagi berat. Kadang-kadang dari Habib lah. Ya, Ambulozil. Lanjut ya. Ya, jadi mungkin dari pemikiran dari Ana begitu. Jadi dulu mungkin dari
Bani Wali Songo ini menyembunyikan identitasnya, bahkan sampai menutup pada dari itu semua. Ya itulah mungkin kejadian sehingga kebawa dengan sekarang ini gitu kan. Robito sebenarnya itu bukan untuk tidak mau mengakui, dia memang tidak punya catatan gitu loh. Dia mau gamblang ngasih ini kan juga tidak mudah. Ini versi dari Ana begitu ya gitu loh. Meskipun ini bukan tugas Ana, gitu. Menurut pemikirannya begitu. Jadi memang benar-benar disaring bener gitu loh, takut gitu loh, kan ada orang yang nyusup nanti ini masuk, takutnya begitu gitu. Tapi Ana pun juga berusaha baik, jadi tidak mungkin jalur Wali Songo aja tidak punya keturunan, pasti ada juga. Ana juga begitu, makanya kalau ada memang manuskrip yang ayo ya mungkin bolehlah dibawa ke Robito apa gitu kan. Habib Taufik pun juga sebenarnya itu membuka jalan juga sebenarnya gitu kan untuk ini semua gitu. Cuma tidak mudah mengambil Yai, keputusan itu sangat berat Yai. Takutnya ada yang nanti menyusupkan sesuatu. Ini yang kita takutin begitu. Tapi begini, Beb. Seandainya Habib Taufik itu tidak dengan lancang mengatakan bahwasanya Kiai Asror itu tidak ada catatannya dan makamnya yang ada di Madura itu makam fiktif, tidak akan terjadi polemik nasab ini, Beb. Iya, makanya memang susah juga kadang anak mikir itu, ya Allah. Ya, Ya sudah, Beb. Kesalahan besarnya itu ada di ketua Robitohnya yang sekarang, Beb, yaitu Habib Taufik Assegaf, yang dengan berani dan lancangnya dia itu menafikan Kiai Asror dan menganggap makamnya yang ada di Bangkalan itu, yang dikenal oleh masyarakat Bangkalan sebagai Pujuk Langgundi, itu adalah makam fiktif. Kalau dia tidak berbuat seperti itu, tidak akan terjadi polemik nasab ini, Beb. Nah gitu. Kalau memang ada yang salah, ya jangan diam, Bu. Ya salah. Ya itu, jadi Allah alam ya, Ana sedikit apa ya? Ya kadang Ana juga ada sedikit miris ini loh, itu ya. pemahaman sama antum semua ada sedikit pemahaman Ana itu. Makanya itu emang agak sulit gitu ya. Jadi kadang kita itu Contohnya. Sebenarnya tidak sulit, Beb. Intinya gini, Beb. Harus yang curhat. Kami juga curhat, Beb, gitu loh. Supaya saling memahami, Beb, gitu loh, Beb. Sebenarnya tidak sulit kalau kita sama-sama legowo dan dari beberapa undangan, mulai dari Bogor, kayak Muslim, kayak Guslim, kemudian Cilacap, dan yang terbaru ini ada peluang yang sangat besar untuk di Bali itu ada. Nah, kalau seandainya kita sama-sama legowo, karena fasilitas-fasilitas itu telah disediakan oleh kawan-kawan yang lain, baik dari segi konsumsi, fasilitas penginapan, suruh milih yang paling istimewa. Padahal itu memang sudah dianjurkan begitu, asalkan mau bertemu dengan secara legowo. Tentunya keamanan pasti terjamin, Beb. Nah, cuman sayangnya dari beberapa undangan itu, Beb, dari kalangan antum, terutama dari Robito Alawiyah, itu tidak ada respon positif. Ria, bela ini pujuk langgundi, cak aja. ya, satu hal lagi, satu hal dikit aja ya, saya sedikit untuk statement akhir ya. Terkait dengan apa tadi yang dinarasikan bahwa silakan yang mau percaya, yang enggak. Justru di situ letak persoalannya, Selama ini lebih dari 1 abad ini umat ini banyak ditipu gara-gara kami percaya. Saya ini mantan muhibbin 23 tahun saya jadi muhibbin, ketipu abis-abisan gara-gara Habib ini yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Nah, jadi persoalannya bukan apakah percaya atau tidak percaya umat itu, gitu loh Justru kepercayaan umat selama ini yang mempercayai bahwa Habib itu adalah cucu Nabi itu yang menjadi biang utama kerusakan di muka bumi. Sebagai contoh, ketika Rizik memprovokasi umat untuk benci dengan pemerintah, ketika Rizik mengatakan Mbah Gus Dur itu buta mata, buta hati, ketika Bahar Smith mengatakan kiai-kiai Nusantara, kiai iblis, kiai anjing, kami selama itu diem Kenapa? Kami anggap mereka itu cucu Nabi, pasti benarnya.
Bahkan ketika ada kabib-kabib di Pulau Jawa dan di Sumatera ini yang ngerampas istri orang, kayak kemarin ada si Ratu Kori itu cerita dia di podcast tengah malam mau konsultasi agama, ditidurin sama si Kabib Rifki Al-Idrus itu. Selama itu kami diam karena menganggap oh itu cucu Nabi, bohong itu, nggak mungkin itu, fitnah itu. Nah ini yang jadi masalah ye. Maka permintaan saya cuma satu, silahkan dari klan Ba'alwi itu mau melakukan maksiat apapun di muka bumi ini, tapi jangan ngaku cucu Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ya udah kalau mau turun-turun Bang Andi Lau.